Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kembali lagi dengan saya Zaini, masih pada topik yang sama dengan video sebelumnya, yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan di apotik. Maka di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas mengenai neraca apotik. Nah, mungkin ini menjadi hal yang cukup umum digunakan oleh beberapa unit usaha yang sifatnya mempertimbangkan faktor keuangan dalam hal mengukur profitabilitas dari usaha tersebut. Nah, sehingga bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ini, maka sudah barang tentu sudah sering mendengar istilah-istilah seperti neraca ya. Nah, namun ada beberapa usaha, mungkin bahkan apotik mungkin ya juga, itu tidak pernah sama sekali melakukan perhitungan neraca apotiknya. Nah, sehingga tentu ketika tidak punya neraca, maka tidak punya juga laporan keuangan. Karena neraca dan laporan keuangan, rugi laba terutama, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, beserta juga indikator-indikator keuangan nantinya yang perlu kita pertimbangkan untuk menilai kesehatan dari keuangan apotik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai laporan neraca, yang mana merupakan laporan keuangan yang mencatat posisi modal dan distribusi modal dari perusahaan. Nah, sebagaimana fungsinya neraca, maka neraca tentu akan menggambarkan atau mendeskripsikan posisi modal dan distribusi modal. Jadi nanti ada keseimbangan antara posisi aktiva dan pasiva. Jadi dari harta dan kewajiban. Nah, informasi utama laporan neraca adalah komposisi sumber modal dan penggunaan modal. Jadi sumber modal atau harta dari pelaku usaha dan kewajiban atau kemana modal tersebut digunakan. Nah, kemudian neraca ini menjadi dasar nantinya dalam perhitungan rugi laba dan indikator keuangan. Nah, jadi teman-teman dari neraca ini bisa mengambil data-data yang kemudian digunakan untuk menghitung terutama di nanti indikator-indikator keuangan. Nah, jadi penting sekali sebenarnya fungsi neraca ini dibuat oleh apotik sehingga nanti bisa menggambarkan posisi keuangan daripada apotik tersebut. Nah, merupakan daftar sistematis yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal dengan posisi debit kredit seimbang. Nah, jadi kita lihat langsung ya. Unsurnya ada 3. Pertama adalah harta, yang kedua kewajiban, yang ketiga adalah modal. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Harta itu terbagi menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta lancar sendiri merupakan harta yang bisa dicairkan menjadi uang, nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun. Contoh, kas bank, perlengkapan, persediaan barang, dan sebagainya. Yang sifatnya bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Kemudian ada harta tetap atau aktiva tetap. Nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun, misalnya peralatan, gedung, kendaraan, mesin. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara harta lancar dan harta tetap. Jadi perbedaannya adalah pada waktu pencairannya menjadi nilai atau uang. Bisa kurang dari 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban yang harus dibayarkan itu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang sifatnya pendek, kurang dari 1 tahun. Misalnya hutang dagang di distributor yang biasanya antara 3 minggu sampai 4 minggu untuk pelunasan satu faktur.
Kemudian hutang supplier sama juga ya, dari distributor atau supplier barang tertentu itu juga kurang dari 1 tahun. Kemudian ada utang jangka panjang, itu lebih dari 1 tahun, misalnya hutang di bank ya. Kemudian wesel, obligasi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah sifatnya besar ya. Nah, kemudian ada modal. Modal merupakan setoran dari pemilik usaha atau perusahaan menerbitkan saham sebagai tanda penyerahan modal. Kemudian laba juga termasuk modal. Laba di perhitungan sebelumnya yang kemudian digunakan untuk tahun berikutnya sebagai modal awal itu juga termasuk modal. Nah, langsung kita masuk kepada struktur neraca. Nah, lihat posisi kiri dan kanan. Yang namanya neraca seperti timbangan ya di apotek itu, maka posisinya sebelum digunakan harus dalam kondisi keseimbangan atau setimbang sisi kanan dan sisi kiri. Nah, begitu juga untuk neraca keuangan. Sisi kiri dan kanan nilainya nanti harus sama. Wajib sama. Nah, jadi nanti peran kita adalah bagaimana menyamakannya antara aktiva dan pasiva. Nah, aktiva sendiri merupakan harta atau kekayaan. Kemudian pasiva adalah sumber kekayaan atau kewajiban yang harus dikeluarkan. Yang tadi pertama adalah aktiva lancar, ada kas, ada bank ya, perbekalan kesehatan, piutang, biaya dibayar di muka. Misalnya ada pembiayaan yang dibayar di muka itu juga termasuk aktiva. Pajak yang dibayar di muka juga termasuk aktiva. Kemudian surat-surat berharga yang dimiliki oleh apotek atau perusahaan juga termasuk aktiva. Kemudian ada aktiva tetap, inventaris, gedung, peralatan, mesin, dan lain-lainnya yang sifatnya lebih dari 1 tahun itu termasuk aktiva tetap. Harta tak berwujud, misalnya dalam bentuk simpanan dan sebagainya yang sifatnya dia tidak berwujud, itu juga dalam bentuk aktiva tetap. Kemudian sisi kanan itu adalah pasiva, kewajiban atau hutang ya, yang disebut dengan pasiva lancar, hutang perbekalan, dan hutang bank jangka pendek yang sifatnya kurang dari 1 tahun itu termasuk dengan pasiva. Pasiva tetap hutang bank jangka panjang yang lebih dari 1 tahun itu termasuk ke dalam kewajiban tetap, dan yang kurang dari 1 tahun disebut kewajiban lancar. Kemudian pasiva juga termasuk berbagai macam hutang atau kewajiban lain ya, yang kita bisa kategorikan nanti bisa masuk lancar, bisa masuk tetap. Kemudian ada modal juga termasuk di komponen pasiva, dan laba yang ditahan. Laba ditahan ini contohnya misalnya kita tahun lalu, katakanlah 2019, itu kemudian mendapatkan penghasilan dengan jumlah nominal tertentu. Labanya itu dimasukkan sebagai modal sebagian ditahan untuk biaya yang kemudian disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu di masa yang akan datang. Nah, itu termasuk dengan laba ditahan. Artinya tidak keseluruhannya dibagi, mungkin ya dibagi dengan investor maupun orang-orang yang terlibat di sana, namun ditahan sebagian. Nah, itu disebut dengan laba yang ditahan. Juga termasuk komponen pasiva. Nah, biar lebih mudah kita pelajari contoh. Nah, struktur fisik balance sheet atau neraca itu ada aktiva dan pasiva seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Komponen aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Komponen pasiva ada kewajiban lancar, pasiva lancar, kewajiban jangka panjang atau pasiva tetap, dan modal. Nah, maka saya lewati saja ini ya. Nah, maka di dalam neraca
nanti akan ada aktiva dan pasipa dan modal. Nah, contoh ya, suatu saat kita punya usaha kecil, katakanlah modal 1 juta, gorengan misalnya ya. Gorengan modal 1 juta memiliki komponen pasipa. Berarti sumber modal kita adalah 1 juta rupiah. Maka kita masukkan di dalam terlebih dahulu komponen modal. Nah, pertanyaannya modal 1 juta itu untuk apa? Nah, ini yang nanti teman-teman masukkan ke dalam komponen aktiva. Jadi modalnya digunakan untuk apa? Itu termasuk dalam komponen aktiva. Sehingga nanti terjadi keseimbangan 1 juta di pasipa, 1 juta di aktiva. Contoh ya, selanjutnya. Modal 1 juta ini kemudian digunakan untuk membeli persediaan 250.000, alat produksi 400.000, dan sisanya 350.000 disimpan sebagai kas. Maka teman-teman tinggal masukkan ke aktiva. 250.000 ya. Persediaan tadi 350.000, maka totalnya adalah aktiva lancarnya adalah 600.000. Nah, alat produksi karena dia lebih dari 1 tahun, maka disebut dengan aktiva tetap. Maka dia masuk komponen aktiva tetap 400.000, sehingga di total 400 dan 600.000 muncullah 1 juta rupiah. Saya mohon maaf sebelumnya, mungkin tampilannya agak berbeda ya, karena saya di sini menggunakan handphone. Ketika di laptop akan berbeda slide-nya, jadi agak terpotong sedikit. Semoga tidak mengurangi maksud daripada materi kali ini. Nah, maka totalnya tadi adalah 1 juta rupiah. Kita bandingkan dengan modal awal 1 juta rupiah, maka terjadi keseimbangan antara aktiva dan pasipa. Sama-sama 1 juta rupiah. Modal awal 1 juta, peruntukannya ternyata untuk aktiva lancar 600.000, aktiva tetap adalah 400.000. Maka totalnya sama. Terjadi balance sheet 1 juta untuk aktiva, 1 juta untuk pasipa. Nah, jadi paham ya semuanya. Maka komponen neraca itu harus mendistribusikan modal atau sumber modal di pasipa tadi menjadi aktiva. Nah, kemudian case selanjutnya, jika perusahaan kemudian mendapat hutang dagang sebesar 500.000 rupiah dan pinjaman bank 1 juta rupiah untuk membeli mesin produksi, maka kita akan mengubah komponen aktiva dan pasipa pada neraca tadi dengan menambahkan komponen pasipa lancar dan pasipa tetap berdasarkan data ini. Nah, maka yang disebut dengan hutang lancar adalah persediaan ya, yang dibeli dengan biaya yang 500.000 tadi dan pengembaliannya tidak sampai 1 tahun. Kemudian kewajiban jangka panjang, kita anggap ya 1 juta ini lebih dari 1 tahun, maka dia termasuk komponen kewajiban lancar. Maka totalnya adalah 2.500.000 rupiah. 1.500.000 ditambah dengan modal awal 1 juta, maka totalnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, sekarang selanjutnya 2.500.000 ini harus disesuaikan dengan penggunaannya pada aktiva. Maka ada penambahan 500.000 untuk persediaan, ditambah persediaan 500.000 yang awalnya tadi masih ingat ya 250.000, maka totalnya menjadi 750.000. Kemudian ada tambahan pinjaman bank untuk mesin produksi. Maka terjadi penambahan mesin produksi yang masuk ke dalam aktiva tetap, yaitu 1 juta rupiah, maka totalnya ditambahkan dengan 400.000 rupiah menjadi 1.400.000. Jika kita total 1
1.400.000 ditambah dengan 1.100.000, maka totalnya adalah 2.500.000. Sedangkan kita lihat perbandingannya antara aktiva dan pasiva sama-sama di angka 2.500.000. Nah, maka artinya teman-teman ini sudah benar melakukan perhitungan neraca jika sudah terjadi kesamaan antara komponen aktiva dan komponen pasiva. Oke, nah mungkin informasi saya sebatas ini dulu. Untuk selanjutnya nanti contoh perhitungan lainnya nanti akan saya tampilkan di materi berikutnya. Nah, jadi sebagai informasi dulu, neraca ini tidak sebatas dan sesederhana ini sebenarnya ya teman-teman. Namun untuk apotik ini sudah cukup dengan model seperti ini. Nah, neraca kalau kita belajar lagi, neraca itu berbagai macam jenisnya lagi. Nah, itu saya pribadi pun tidak menguasai ya secara keseluruhan. Nah, yang menguasai tentu adalah orang-orang yang basicnya ekonomi, akuntansi terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan neraca ini. Nah, sehingga jika mau belajar lebih, tentu kita harus belajar dengan orang-orang yang ahli di bidang ini. Namun di sini saya cukup menggambarkan bahwa suatu apotik untuk menilai kinerja keuangan itu harus memiliki neraca, harus memiliki laporan rugi laba, dan harus menghitung indikator-indikator keuangan yang berkaitan dengan neraca dan laporan rugi laba tersebut. Nah, itu ya poin penting di sini. Nah, jadi lebih lanjut, mau belajar yang lebih dalam, tentu teman-teman harus mencari informasi di luar materi ini. Misalnya di internet, atau langsung berkonsultasi kepada ahlinya, yang ahli di bidang ekonomi akuntansi ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi awal bahwa apotek harus menilai laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan dan produktivitas daripada apotek kita. Terima kasih dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.